Oke, baik, kita lanjutkan lagi untuk materi di part 2, yaitu pembentukan fungsi linier. Pembentukan fungsi linier, jadi sebelumnya kita kan belajar bentuk atau persamaan liniernya. Udah jadi nih persamaannya format seperti ini, Y sama dengan A tambah plus BX. Ya, ini kemarin ditambahkan ya di catatannya ya. A ditambah boleh positif, boleh negatif ya. Nah, jadi kita akan membentuk fungsi ini. Kalau yang sebelumnya kita akan membuat grafik, sudah ada fungsi. Nah, sekarang fungsinya belum ada gitu. Jadi kita akan membuat fungsi linier. Ada 3 cara. Yang pertama kita belajar dulu dengan cara yang sangat umum, yang sering nanti kita pakai di aplikasi matematika pada ilmu ekonomi. Nah, ini harus benar-benar paham nih semua ya mahasiswa ya. Jadi rumus ini sering kita gunakan nanti untuk pembelajaran ekonomi. Ya, ini kan rumus matematikanya. Nanti ada aplikasi fungsi linier ini pada ilmu ekonomi. Oke. Cara dui koordinat atau 2 titik koordinat ini bentuknya Y kurang Y1 plus per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1, kemudian X2 kurang X1. Oke, kita kasih contoh ya. Contoh sesuai yang di buku. Ada titik A 3,4 dan titik B 5,8. Pertanyaannya, tentukan fungsi linier. Tentukan fungsi liniernya. Oke, kita jawab ya. Nah, tentukan fungsi liniernya berdasarkan cara dui koordinat. Ya, kita bisa identifikasi dulu titik A ini kan 3,4. Ya, ini kan berasal dari X, Y. Berarti kalau titik A kita anggap ini X1, berarti titik 4 kita anggap ini Y1, maaf. Kalau titik B berapa? 5,8. Ini sama juga. X2, Y2. Ini maaf, 1, ini 2. Oke, jadi kita bikin ini adalah X1, X2, ini adalah Y2. Kita masukin ke bentuknya. Ya, kita apply di sini. Maka kita masukin rumus ya. Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Oke, kita lanjut di sini. Y sama dengan Y kurang Y1 berapa? 4 dibagi Y2 berapa? 8. Ya, 8 dikurang 4 sama dengan X kurang X1. X1 3 per kemudian X2 5 dikurang 3. Ini kita selesaikan. Maaf ya. Ini kita selesaikan. Y dikurang 4 per ini 8 kurang 4 berarti 4 ya. Kemudian X dikurang 3 per 5 dikurang 3 berarti 2. Angka selanjutnya kita kali silang. Ya. 2 Y kurang 4 sama dengan 4 X dikurang 3. Oke, berarti ini kita kali ya. Nih. Oke. Kemudian kita kalikan ke dalam. Ini 2Y dikali kurang 8. Ini 4X dikurang 12. Oke, kita mau menjadikan format ini. Ya, berarti 2Y sama dengan 4X dikurang
12. Ini kondisi perpindahan ruas, ya. Nih, kalau min 8 di sini, berarti di sini berubah posisi menjadi plus 8. 2Y sama dengan 4X min 12 ditambah 8. Ya, kalah 12, menang 8. Berapa masih punya kalah ya? Min 4. Ini mau kita tunggalkan menjadi format seperti ini. Ya, berarti kita anggap nih Y 4X dikurang 4 dibagi 2. Berarti Y sama dengan 2X dikurang 2. Inilah fungsi dari titik tadi, titik dari A dan B. Nah, itu. Cara dui koordinat ini kita harus teliti. Kita harus ingat rumus, jangan sampai kebalik ya. Y kurang Y1. Nah, ini perlu kalian ingat sekali rumus ini. Nanti kita bisa aplikasikan di ilmu ekonomi. Ya. Oke, kita lanjut ke cara yang kedua, ya. Namanya adalah cara koordinat titik lereng. Oke, kita bagi dulu. Oke, nomor 2 yaitu cara koordinat lereng. Nah, ini atau cara gradien, ya. Bentuknya itu atau rumusnya Y kurang Y1 sama dengan B X kurang X1. Ini lebih gampang ya. Atau kemarin B ini kan sama dengan M ya, boleh kita ganti Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Nah, dengan keterangannya B atau M itu sama dengan apa kemarin? Gradian atau kemiringan grafik. Oke, contoh. Ini lebih gampang ya. Contoh. Ini titik min 3,4 dengan gradien min 2. Tentukan fungsi linier. Oke, kita jawab. Langsung kita input aja dari format ini ya. Nih, boleh pakai yang ini. Kita pilih yang ini aja. Boleh terserah pakai ini atau yang ini. Kita forward untuk menjawab. Formatnya gimana? Kalau dia ada lerengnya berarti ya, karena ada gradiennya. Y kurang Y1 sama dengan B X kurang X1. Ini otomatis ini adalah X1. Ini otomatis ini Y1. Berarti Y kurang Y1 berapa? 4. B-nya adalah min 2. X kurang X1. X1 min 3. Oke. Nah, Y kurang 4 sama dengan min 2. Ini kita sederhanakan dulu. Ini kan menjadi X posisi negatif dengan negatif berubah menjadi positif. Negatif positif 3. Oke, baru Y kurang 4 sama dengan min 2 X kali ke dalam kurang 6 ya, min 6. Min 2 dikali plus 3. Y sama dengan min 2X dikurang 6. Ini pindah ruas ke sini. Jadi positif 4. Jadi kita selesaikan. Min 2X min 6 ditambah 4. Kalah 6 menang 4. Berarti masih punya kalah 2 ya. Nah, inilah dia bentuk fungsi dari titik ini. Oke, cara ini lebih gampang karena hanya 2 titik. Dan kita tinggal masukin ke bentuknya. Dengan syarat ada gradiennya. Oke, ya. Baik, kita lanjut untuk materi ke part 3 dari fungsi linier. Yaitu materi bagian D ya, pencarian akar-akar fungsi linier ya, pencarian akar-akar fungsi linier. Nah, maksud dari pencarian akar-akar fungsi linier kita bisa lihat di sini. Kita ingin menentukan nilai Y dan nilai X ya, nilai dari
variabelnya, berapa nilai X dan berapa nilai Y. Berarti di sini ada fungsi, ya. Ada fungsi linearnya, kemudian kita tentukan nilai variabel X dan variabel Y. Nah, ini juga sudah umum kita pelajari, mungkin mahasiswa sekalian sudah mengenal ini, sehingga kita mungkin bisa mereview saja. Mudah-mudahan ya masih ingat pelajaran SMA-nya ya di fungsi linear. Itu ada dua cara. Kalau masih ingat itu pertama cara substitusi atau pengganti, kemudian cara eliminasi atau menghilangkan ya. Nah, coba nih cara substitusi dulu. Nih cara substitusi. Nanti kalau dalam pencariannya bisa kita kombinasikan keduanya, yaitu cara eliminasi dan cara substitusi. Yang pertama kita belajar dulu, kita ingat-ingat lagi dulu tentang cara substitusi. Langsung ke contoh ya. Hitunglah nilai X dan Y, berarti nilai variabel X dan nilai variabel Y dari fungsi 2X ditambah 3Y sama dengan 23 dan X tambah 4Y sama dengan 25. Nah, ini kan bentuk formatnya berbeda ya. Ya, ini tetap kita dinamakan fungsi linear ya. Kalau misalnya ini kita jadikan ini, maaf ya, X ya. Kalau ini X ditambah 4Y sama dengan 25. Kalau kita merubah ke jadi format Y sama dengan A ditambah plus BX, ini menjadi 4Y sama dengan 25 dikurang X ya. Y sama dengan berarti 25 dibagi 4 per 4 X. Nah, ini adalah fungsi dari linear. Ini adalah A, ini adalah BX. Jadi jangan sampai kaget gitu ya, bahwasanya fungsi linear ini seperti ini juga bisa modelnya. Tapi model seperti ini fungsi linear itu harus diingat, dia harus berpangkat 1 ya. Pangkat 1 namanya fungsi linear, ini pangkatnya 1 ya. Oke. Nah, dari ini Bu, jangan ada pertanyaan nanti Bu. Ini sebelumnya kita nggak ada belajar yang seperti ini bentuknya. Ya, nah itu konsep dasar awal ya, konsep dasar awal yang tadi. Oke, boleh kita selesaikan dengan cara substitusi dulu. Ada dua fungsi ya, jadi kita akan, kalau di satu fungsi dia tidak bisa kita cari nilai X dan Y-nya ya. Ada kombinasi dua fungsi. Oke, kita jawab substitusi. Substitusi itu artinya menyelesaikan dulu yang awal. Dari yang ini, yang paling sederhana fungsinya yang bisa kita sederhanakan adalah yang ini. Coba nanti dilihat ya. X sama dengan, jadi menunggalkan dulu bagian-bagian yang ini. X tambah 4Y sama dengan 25. Karena ini X-nya tunggal, boleh kita ganti ya. X sama dengan 25 dikurang 4Y. Ini udah posisi. Ini adalah fungsi persamaan kedua, boleh. Persamaan yang pertama ini kita ganti menjadi persamaan kedua ini. Ini kita substitusikan ke fungsi 2X ditambah 3Y sama dengan 23. Oke, caranya X berarti 2. Di komponen ini kita selesaikan ya. 2X. X-nya itu pakai yang ini, yaitu 25 dikurang 4Y tambah 3Y sama dengan 23. Nah, ini hanya ada Y saja, berarti kita akan bisa menghasilkan nilai atau titik dari Y. Berarti ini kali ke dalam itu 2 kali 25, 50. 2 dikali min 4, ini min 8. Min 8 Y plus 3Y sama dengan 23. Oke. Ini 50 min 8Y ditambah 3Y. Ini bisa kita selesaikan karena sama-sama variabelnya. Berarti negatif 5Y sama dengan 23. Min 5Y sama dengan 23.
3 dikurang 50. Min 5Y sama dengan ini berapa? Negatif 27. Oke. Y berarti kita bisa menentukan nilai Y min 27 dibagi min 5. Y sama dengan, kalau dihitung dengan kalkulator, menjadi 5,4. Bu, kenapa negatifnya hilang? Kalau bagi dengan negatif bagi negatif menjadi positif. Berarti titiknya di 5,4. Berarti kemudian bisa kita cari titik Y. Maka substitusi nilai Y sama dengan 5,4 ke salah satu fungsi. Kita mau yang mana? Terserah. Boleh yang fungsi 1 ini, boleh fungsi yang kedua. Yang gampang kedua ya, angkanya lebih enak, yaitu X ditambah 4Y sama dengan 25. X, kita akan mencari titik Y. X ya, maaf. Ditambah 4, Y-nya berapa tadi? 5,4. Ya, sama dengan 25. X ditambah dikalikan ini jadi 21,6, boleh pakai kalkulator, dan ini 25. X sama dengan 25 dikurang 21,6, berarti titik X berapa? 3,4. Terjawab. Hitunglah nilai X. Nilai X-nya 3,4, nilai Y-nya adalah 5,4. Oke, ini cara substitusi. Langsung aja kita pakai cara eliminasi ya. Cara eliminasi. Eliminasi itu menghilangkan atau menggugurkan ya. Oke, cara eliminasi langkah-langkahnya. Oke, dari contoh soal di atas, cara eliminasi kita gandeng seperti ini. 2X ditambah 3Y sama dengan 3X ditambah 4Y sama dengan 25. Cara eliminasi, kita menolkan atau menghilangkan salah satu variabel, tapi dibutuhkan suatu perkalian dulu. Kira-kira yang mana yang bisa kita jadikan 0? Ya, yang bisa kita jadikan 0 berarti ini ya. Ini misalnya dikali 1, ini dikali 2. Ya, coba. 2X ditambah, masih kali 1 ya, 3Y sama dengan 3. Kemudian ini 2 dikali 2 ya, 2X. Nah, ini akhirnya menjadi 0 nanti ya, 0. Kemudian ditambah 2 dikali 4, 8Y sama dengan 2 dikali 25 berarti 50. Ini kita kurang jadi 0, min plus 3Y dikurang plus 8Y berarti min 5Y. Ini min 27. Udah sama dengan posisi yang ini ya. Nih, udah sama nih. Min 5Y. Maaf, Y sama dengan min 27 per min Y berarti 5,4. Oke. Intinya eliminasi ini menghilangkan salah satu variabel atau menolkan salah satu variabel. Ini boleh ya, mau dikalikan berapa boleh, tapi ini kita kan cari angka 1 atau 2, 3, 4 dulu biar tidak terlalu panjang perkaliannya ya. Nah, setelah dapat ini, sama posisinya kalau dengan yang cara seperti ini ya, maka substitusi Y sama dengan 4 ke salah satu fungsi. Boleh kita pilih lagi X tambah 4Y sama dengan 25. X sama dengan 4,4 tambah sama dengan 5X tambah 21,6 sama dengan 25. X sama dengan 25 kurang 21,6.
X-nya berapa? Di 3,4. Oke, selesai untuk cara mencari akar-akar fungsi linear, yaitu cara substitusi dan cara eliminasi.